Nah, dan saat itu Indonesia bisa menang 3-1 teman-teman, atas gol yang diciptakan oleh Fahri Husaini di menit ke-6 waktu itu kalau tidak salah, dan gol Kurniawan di menit 29, dan terakhir gol ketiga itu dilakukan juga oleh Kurniawan di babak kedua. Dan menariknya, tentu para pemain yang bertanding di tahun 1997 ini tentu juga menyaksikan pertandingan timnas Indonesia yang bertanding di sore tadi. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga kita semuanya senantiasa juga diberikan kemudahan dalam menghadapi kehidupan. Dan kali ini teman-teman jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel yang terbaik dari orang-orang yang suka memberitakan tentang hoax, channel yang terbaik dari pecinta timnas Indonesia yang suka membuli. Dan oke teman-teman, kita tadi sore kita sudah menyaksikan bagaimana Indonesia melakukan pertandingan persahabatan, begitu tepatnya melawan Tanzania, yang dimana ini adalah pertandingan yang tentu tidak termasuk di dalam kalender FIFA teman-teman ya. Jadi sama sekali tidak ada efeknya terkait dengan peringkat Indonesia di FIFA begitu, karena memang ini sifatnya hanya uji coba biasa begitu, dan tentu uji coba seperti ini hanya sekedar untuk memberikan sejauh mana pemain-pemain Indonesia atau mungkin Tanzania bekerja sama dari lini per lini begitu. Semuanya juga sudah pasti tahu, dan regulasi itu bebas, termasuk boleh mengganti pemain hingga tidak terbatas begitu, dan itu sudah dilakukan oleh timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong. Semua pemain itu diberikan kesempatan untuk bermain, untuk merajut chemistry di lapangan, terkecuali kiper Nadeo yang satu-satunya pemain yang tidak ditampilkan di pertandingan kali ini. Dan kita juga sudah tahu bagaimana hasil pertandingannya 0-0 teman-teman. Nah, karena pertandingannya 0-0, saya ingin sedikit mengajak teman-teman untuk flashback ke tahun 1997. Mungkin ada beberapa teman-teman pecinta timnas Indonesia yang masih belum lahir pada saat itu, dan di mana Indonesia juga pernah bertanding, dan ini juga pertandingan persahabatan. Kira-kira ya tidak jauh berbeda statusnya dengan pertandingan kali ini gitu kan. Nah, dan saat itu Indonesia bisa menang 3-1 teman-teman, atas gol yang diciptakan oleh Fahri Husaini di menit ke-6 waktu itu kalau tidak salah, dan gol Kurniawan di menit 29, dan terakhir gol ketiga itu dilakukan juga oleh Kurniawan di babak kedua. Dan menariknya, tentu para pemain yang bertanding di tahun 1997 ini tentu juga menyaksikan pertandingan timnas Indonesia yang bertanding di sore tadi gitu teman-teman, dan saya yakin mereka pasti punya kesimpulan sendiri-sendiri atas pertandingan tadi malam. Maksud saya pertandingan sore tadi begitu. Pertandingan di tahun 97 kita masih ingat, masih ada
Widodo Cahyono Putra begitu, kemudian ada Fahri Husaini, ada Kurniawan Dwi Yulianto, teman-teman yang sekarang menjadi pelatih di Komo gitu. Lalu kemudian ada Khairul Anwar, ada Aji Santoso juga menjadi pelatih saat ini, Widodo juga menjadi pelatih. Lalu kemudian Bima Sakti juga kala itu masih bermain juga. Lalu banyak lagi, siapa lagi, ada Robi Darwis, ada kiper Listianto Raharjo kalau tidak salah teman-teman. Lalu siapa lagi ya? Ada Khairul Anwar. Lalu kemudian banyak lagi, ada Anang Mahrub begitu, ada Aji Santoso, banyak lagi. Jadi saya pikir mereka ini menyaksikan pertandingan tadi malam dan sore tadi, dan pasti mereka juga membayangkan bagaimana di tahun 97 itu mereka bisa menaklukkan Tanzania 3-1. Nah, terkait dengan dua pertandingan yang memiliki waktu yang berbeda ini, tentu rekan-rekan netizen atau warganet bisa menyimpulkan sesungguhnya apa perbedaan permainan Indonesia di tahun 1997 dan 2024 ini, di mana waktu itu pelatih Indonesia itu asal Belanda kalau tidak salah, William begitu teman-teman, dan saat ini Indonesia dibawa kepelatihan Sintayong. Nah, silakan teman-teman membedakan apa perbedaan pertandingan kala itu dan sekarang. Tentu ada plus minusnya teman-teman. Hanya saja yang bisa saya simpulkan di sini bahwa Indonesia waktu itu bisa menundukkan Tanzania 3-1. Sedangkan sekarang Indonesia sulit sekali sebetulnya untuk mencetak gol. Tapi saya tidak bermaksud untuk berbicara gol di sini, karena memang kita tahu bahwa kali ini pertandingan tadi sore itu hanya betul-betul untuk memantapkan strategi mempertemukan timnas Indonesia antara satu pemain dengan pemain yang lain. Dan juga sudah dikatakan oleh STY begitu bahwa ini kita tidak bicara soal hasil, tapi kami ingin melihat sejauh mana pemain itu bisa menyatu dari pemain satu ke pemain yang lain begitu teman-teman. Mari kita mendiskusikan di sini, barangkali teman-teman yang eksis atau masih mengikuti perkembangan timnas Indonesia di tahun 97 itu bisa berkomentar dan bisa memberikan sedikit saran atau wacana di konten saya kali ini teman-teman. Baik, yang kedua, saya mengapresiasi terhadap supporter Indonesia yang bermain tadi sore di Stadion Madia teman-teman, karena mereka antusiasnya luar biasa sekali. Bahkan ketika wasit asal Singapura meniup peluit terakhirnya tanda pertandingan selesai, supporter masih saja tidak beranjak dari tempat duduknya teman-teman. Mereka masih antusias memberikan support kepada para pemain timnas Indonesia yang kala itu berkeliling lapangan membentuk lingkaran begitu, menyambut dan memberikan juga apresiasi kepada para supporter. Dan supporter pun juga sama sekali tidak beranjak dari tempat duduk atau dari kursi masing-masing dan sempat menyanyikan lagu begitu. Dan ini luar biasa menurut saya. Ini perbedaan yang signifikan antara tahun 1997 antusias supporternya dan tahun 2024 begitu teman-teman. Lalu kemudian pertandingan uji coba ya, karena tadi saya katakan bahwa ini adalah pertandingan uji coba biasa dan tidak sama sekali tidak termasuk dalam kalender FIFA, maka kemudian tidak ada untung ruginya sebetulnya untuk peringkat kita, sama sekali tidak ada. Tetapi begitu juga Tanzania teman-teman. Meskipun secara peringkat Tanzania lebih bagus daripada kita, sementara Indonesia kita di bawah dia. Tetapi dalam pertandingan tadi kita sudah bisa memberikan tekanan-tekanan begitu. Indonesia begitu betul-betul bermain bagus,
begitu di babak pertama karena memang ditunjang dengan pemain bagus juga gitu. Di belakang ada Jordi Amat, kemudian ada Sandy Walsh, ada juga Rizky Ridho, yang kita tahu Rizky Ridho ini adalah pemain yang cukup luar biasa teman-teman, cukup luar biasa, dan betul-betul bisa memperlihatkan grafik permainannya yang cukup bagus begitu dari hari ke hari. Lalu kemudian di tengah ada Ivan Jenner, ada Marcelino, lalu kemudian ada Tom Haye. Ya, itu kemudian menghidupkan dan membuat permainan Indonesia seperti ala Eropa, teman-teman. Dari permainan dari kaki ke kaki betul-betul menonjol, dan pada akhirnya Indonesia dari secara permainan bisa mendominasi di babak pertama. Seiring dengan itu pada akhirnya juga Indonesia bisa menghasilkan 6 peluang dan 5 on target begitu teman-teman, 1 off target begitu, dan peluang itu memang sih tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Lagi-lagi ini persoalan finishing saja teman-teman, dan ini adalah PR yang harus dipecahkan oleh Sintayong ketika nanti memasuki pertandingan yang sesungguhnya gitu kan ya. Apalagi melawan Irak nanti bukanlah tim yang bisa juga kita kalahkan dengan mudah begitu. Apalagi nanti Irak memainkan pemain-pemain yang berkualitasnya, pemain-pemain intinya, tentu ini adalah pekerjaan yang tidak mudah untuk Indonesia begitu kan ya. Dan permainan yang tadi yang ditonjolkan oleh pemain Indonesia ini mudah-mudahan mampu memberikan perlawanan terhadap Irak, sehingga kemudian kita nanti di pertandingan round 2 melawan Irak, di pertandingan kedua di tanggal 6 kita bisa memetik kemenangan begitu. Dan permainan yang tadi ini yang cukup rancak dan indah begitu teman-teman, saya katakan lini tengah kemudian menjadi pembeda karena ada Tom Haye, ada kemudian ada Ivan Jenner yang mampu memberikan umpan-umpan yang akurat, akurasinya juga betul-betul cukup bagus, meskipun saya melihat juga Tom Haye belum berada di performa terbaiknya, masih ada umpan-umpan yang belum bisa sampai kepada pemain sayap dengan bagus, tetapi selebihnya semuanya bisa terselesaikan dengan baik teman-teman begitu. Kemudian Ivan Jenner juga sangat bermain luar biasa di babak pertama. Nah, jadi permainan di babak pertama saya lihat ini betul-betul permainan ala Eropa begitu teman-teman. Cukup indah dan kita melihatnya juga cukup senang. Tapi karena pemain Tanzania itu juga adalah bukan pemain yang cukup bisa kita kalahkan begitu saja. Kita tahu bahwa Tanzania ini peringkatnya juga cukup bagus dari Indonesia, dan luar biasa mereka bisa memberikan perlawanan begitu ya. Nah, dan alhasil Indonesia banyak menciptakan peluang sebetulnya di babak kedua gitu. Hanya saja lagi-lagi finishing dari Tom Haye ada peluang, dari Ivan Jenner juga ada peluang, ada Marcelino juga ada peluang. Crossing yang dilakukan oleh Asnawi Mangku Alam teman-teman itu betul-betul bisa memberikan warna tersendiri dari permainan Indonesia tadi sore, karena umpan-umpan crossing tadi itu bisa sampai ke kaki langsung Tom Haye atau kemudian kepada Ivan Jenner atau kemudian kepada Rafael Struijk. Hanya saja memang masing-masing lagi-lagi finishing, dan ini menjadi PR hingga kemudian 5 on target, dan itu sama sekali tidak bisa menghasilkan gol sedikit pun. Nah, sementara Tanzania juga bisa melakukan beberapa peluang yang mereka ciptakan di babak pertama dan di babak kedua begitu teman-teman. Luar biasa main Tanzania ini juga, crossingnya ada banyak peluang juga yang mereka ciptakan di mulut gawang permainan Indonesia ketika kemudian Indonesia kehilangan bola begitu. Misalnya saja di kaki Asnawi gitu, kehilangan bola, salah umpan begitu, atau berhasil direbut oleh pemain Tanzania, lalu kemudian melakukan serangan counter attack begitu, lalu kemudian di crossing. Nah, crossing itu begitu cukup
sulit sebetulnya kiper untuk menjangkau bola crossing yang sangat bagus seperti itu, dan itu hampir-hampir saja Indonesia kebobolan juga gitu. Jadi ada peluang yang dilakukan oleh Indonesia banyak sekali, tapi juga Tanzania banyak juga memberikan ancaman-ancaman di sektor pertahanan Indonesia, teman-teman. Gitu. Jadi lagi-lagi Sintayong betul-betul sudah menerapkan ada permainan yang baik dalam hal ini gitu. Pressing yang ketat. Ini kita juga semua sudah tahu bahwasanya Sintayong itu selalu menekankan pressing yang ketat pada saat lawan memegang bola, pada saat lawan menguasai bola, maka Sintayong selalu menekankan untuk melakukan pressing dengan baik. Begitu juga ketika timnas Indonesia kehilangan bola, maka Sintayong selalu menekan untuk melakukan pressing dengan baik, dan itu diterapkan dalam pertandingan tadi, teman-teman. Kelihatan sekali ketika Indonesia kehilangan bola lalu kemudian jatuh di tangan Tanzania, Indonesia melakukan high pressure begitu, maka Tanzania juga agak kesulitan sebetulnya mengendalikan permainannya atau kemudian membangun serangannya karena pressure pemain Indonesia yang cukup luar biasa. Itu di babak pertama, teman-teman. Lalu kemudian di babak kedua, Sintayong melakukan pergantian, banyak sekali pergantian. Ada Egy masuk, kemudian ada Yakob Sayuri masuk, ada Dimas Derajat masuk, kemudian ada Ricky Kambuaya masuk, lalu pemain debutan ada Malik Rizaldi yang dari Madura United, teman-teman, juga diberikan kesempatan untuk masuk untuk merajut chemistry yang baik itu, dan di situ mulai kemudian ada perubahan-perubahan lini tengah kita, ada yang tidak tampak indah pada saat di babak kedua, teman-teman ya. Meskipun Justin Hubner juga dimasukkan, lalu kemudian Nathan juga dimasukkan, tetapi tentu ketika Ivan Jenner dan Tom Haye ada di situ, lalu kemudian Ratnar Ormangun masih ada di situ, tentu berbeda, teman-teman. Tetapi Indonesia meskipun di babak kedua merubah atau kemudian cara bermainnya itu sedikit ada perubahan begitu, tapi Indonesia masih bisa memberikan peluang, terutama ketika Marcelino memberikan crossing kepada Egy kemudian menyambut bola meskipun agak sedikit memaksa, dan pada akhirnya bola membentur mistar gawang, teman-teman. Dan kalau misalnya itu gol, tentu itu bisa membawa Indonesia lagi-lagi memenangkan pertandingan melawan Tanzania, begitu kan. Jadi artinya 2 kali Indonesia di tahun 97 menang melawan Tanzania, dan tahun 2004 menang melawan Tanzania. Nah, dalam konten ini sebetulnya saya ingin lagi-lagi teman-teman mengajak kepada teman-teman apa perbedaan permainan Indonesia di tahun 97 dan di tahun 2024 ini. Begitu. Secara keseluruhan, secara garis besarnya bahwa Indonesia pada sore hari tadi itu tidak bisa menciptakan 1 gol, meskipun secara permainan Indonesia mampu menguasai permainan di babak pertama, dan di babak kedua juga bisa menciptakan peluang. Nah, kritiknya adalah mestinya Indonesia bisa menciptakan atau menjadikan 6 peluang itu di babak pertama menjadi gol gitu. Namun sayang sekali tidak bisa menjadi gol. Nah, lagi-lagi finishingnya betul-betul harus diperbagus lagi, karena kalau finishingnya kita tidak bagus, tentu dimanapun pertandingan nanti akan kita gelar, maka sulit kita untuk mendapatkan poin, begitu teman. Saya pikir pertandingan sore tadi ini, kita berharap teman-teman di luar sana bisa berkesimpulan secara positif, karena memang ini adalah pertandingan hanya sekedar untuk menerapkan strategi-strategi itu bidikan-bidikan Sintayong pada pertandingan sore hari ini. Jadi jangan ada kemudian perbandingan yang negatif antara di tahun 97 dan tahun 2024. Nah, kita berharap timnas Indonesia di pertandingan melawan
Irak di tanggal 6 nanti bisa memetik satu permainan, bisa memetik satu kemenangan dan bisa mengunci untuk lolos di round 3 begitu, tanpa harus bersusah payah harus mengalahkan Filipina. Tetapi kalau seandainya tidak bisa menang melawan Irak, teman-teman, kita berharap cukup 0-0 dan Filipina harus bisa kita taklukkan agar semuanya Indonesia bisa aman melangkah ke round 3 dan tidak lagi bergantung kepada Vietnam yang nantinya bisa jadi itu akan membalikkan situasi, teman-teman. Baik, terima kasih atas semua subscriber dan penonton saya. Terima kasih banyak karena sudah memberikan dukungan-dukungan dan alhamdulillah kali ini subscriber di channel ini sudah mencapai 900 lebih, teman-teman, dan itu saya sangat berterima kasih sekali dan semoga channel ini bisa berkembang terus atas dukungan teman-teman, dan saya terus akan memberikan update-update dan informasi-informasi yang berkaitan dengan olahraga. Terima kasih. Semoga Garudaku sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.